Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam kegiatan belajar daring dan luring. Kali ini Pak Guru masih menjelaskan untuk tema yang keenam, menuju masyarakat sejahtera. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai? Sebelum pembelajaran, simak video berikut ini. Baik, kita lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar SPDB 3.2 KD pengetahuan, memahami interval nada. 4.2 KD keterampilan, memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.7 KD pengetahuan, memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. 4.7 KD keterampilan, menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu SPDB. Mari kita amati gambar berikut ini. Ada 3 anak yang sedang melakukan kegiatan. Apa yang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Tuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom berikut ini. Jadi jawaban yang pertama, apa yang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Iya, betul, mereka sedang menanam pohon. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Ikut peduli dan merawatnya. Ini adalah beberapa tentang tema kita, yaitu menuju masyarakat yang sejahtera dengan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Kemarin kalian sudah menyanyikan lagu tentang Aku Cinta Lingkungan, ciptaan dari Uli Hari Rusadi, di mana lagu ini memiliki nada dasar C sama dengan Do dan birama 2/4 atau 2 ketukan. Lagu ini dinyanyikan agak cepat. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan
tangga nada. Tangga nada memiliki dua varian, yaitu yang biasa disebut sebagai tangga nada dasar, dan ada yang disebut dengan tangga nada crash atau dibaca kris atau crash. Biasanya dibaca crash. Atau B, tanda baca mol. Simbol mol berbentuk seperti huruf B. Tangga nada crash atau mol dimulai dari satu crash atau mol sampai ke 7 crash atau 7 mol. Jadi dalam tangga nada itu variannya itu ada dua, tanda nada kris dan tangga nada mol. Tanda nada kris dan tangga nada mol dimulai dari satu kris atau satu mol sampai dengan 7 crash atau 7 mol. Tangga nada dasar adalah tangga nada dengan nada dasar 1 atau do. Do itu sama dengan C. Ini namanya nada dasar. Makanya di sini sering itu sering C sama dengan do. Berarti ini adalah nada dasar. Pada tanda nada ini tidak ada crash ataupun mol. Dan dari tangga nada inilah semua perhitungan crash dan mol dimulai. Jadi sebelum menentukan crash dan mol, maka dimulai dari nada dasar. Baik, kita sekarang bagaimana cara untuk menentukan tangga nada crash. Tanda nada crash itu menaikkan setengah nada. Ini adalah ada nada dasar yang sudah biasa kita pelajari, diawali dari C, D, E, F, G, A, B, C. Ini nada dasar. Nah, nada dasar ini memiliki interval. Mari kita ingat-ingat bagaimana interval pada nada dasar. Ini masih interval tangga nada mayor, di mana intervalnya itu adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Interval ini kalian harus betul-betul hafal. Kita juga sudah belajar bagaimana tentang interval ascending maupun descending. Kalian harus ingat-ingat lagi apa itu interval ascending dan apa itu interval descending. Untuk menentukan nada satu crash, kamu harus lihat catatan ini. Nada dasar crash berikutnya itu diawali di nada kelima. Nada kelima ini adalah nada yang ini. Ini nada kelima yang dijadikan sebagai nada untuk nada dasar berikutnya. Karena dari nada dasar ini akan kita rubah menjadi satu crash. Karena diawali dari nada kelima, maka kita tulis saja nada kelima. Apa itu nada kelima? Nada kelima itu adalah G. Setelah G, A, setelah A, B, setelah B, C, kemudian D, E, F, dan G. Pada nada crash itu nanti perubahannya itu adalah menjadi is. Jadi is. Nah, kemudian kita tentukan juga intervalnya. Nah, intervalnya harus menjadi sama dengan nada dasar yang di atas, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah.
intervalnya harus sama dengan nada dasar. Terus kemudian kita cek interval ini dengan melihat di atas. G ke A apakah sudah betul 1? G ke A sudah 1. Kemudian A ke B apakah sudah 1? Oke, sudah betul. B ke C apakah sudah setengah? Sudah. C ke D apakah intervalnya 1? Betul. D ke E apakah intervalnya 1? Betul. E ke F apakah intervalnya 1? Ternyata pada E dan E ke F itu adalah intervalnya setengah. Bagaimana agar interval ini setengah? Kita rubah biar tidak jadi 1 di sini, yaitu dengan cara menaikkan setengah nada. Karena nanti di sini itu setengah, jadi menaikkannya itu menambahkan setengah tambah setengah biar menjadi 1. Nah, tadi kemana? E ke F setengah, maka kita naikkan dengan cara mengcrashnya pada F di sini. F ini kalau sudah di crash biar jadi naik, maka menjadi fis. Nah, terus fis ke G. Nah, sudah. Jadi pada nada ketujuh ini melakukan perubahan dari F menjadi fis. Ingat-ingat perubahannya itu pada nada yang ketujuh. Terus untuk mengawali crash berikutnya itu pada nada kelima. Perubahannya ada di nada yang ketujuh. Karena ini dijadikan dasar untuk menentukan crash yang berikutnya. 2 crash. Diawali nada kelima, yaitu diawali dari nada D. Ini D. Kemudian setelah D, E, setelah E, fis. Setelah fis, G, terus A. Setelah G, ini kan G, A, terus B, C, D. Nah, intervalnya juga kita tentukan. D ke E itu harus 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kita lihat. Kita cek ya, D ke E apakah 1? Lihat di nada di atasnya. D ke E sudah 1. E ke fis 1. Oke, betul. Fis ke G setengah. Pas setengah. G ke A 1. Kita cek sama dengan 1. A ke B 1, maka di sini A ke B juga 1. B ke C harus 1. Tapi di sini B ke C baru setengah. Agar menjadi 1, maka kita crashkan. Kita tambahkan. Maka C di sini akan berubah menjadi cis. Nah, terus D. Nah, jadi pada 2 crash, D, E, fis, G, A, B, cis, D. Ini adalah nada 2 crash. Untuk menentukan itu 2 crash atau 1 crash, lihat di sini. Kalau is-isnya itu ada 1, berarti itu adalah 1 crash. Tapi kalau is-isnya ada 2, itu adalah 2 crash. Ini fis dan cis. Dan berikutnya untuk 3 crash, nanti yang bunyi is itu ada 3 sampai dengan 7 crash. Ini adalah cara menentukan nada crash. Nanti kalian lanjutkan di 3 crash sampai dan 7 crash. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menentukan tangga nada mol. Hampir sama pada tangga nada mayor,
Tetapi pada tangga nada mol itu menurunkan setengah nada, kebalikan dari mayor. Kemudian kita lihat catatannya. Tangga nada mol berikutnya diawali dari nada keempat. Ingat, diawali dari nada keempat. Kemudian kita lihat nada dasarnya juga C, D, E, F, G, A, B, C. Intervalnya masih sama. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, 1. Oh, yang ini setengah. Nanti nada dasar ini akan dijadikan sebagai nada berikutnya untuk yang 1 mol. Nada dasar mol berikutnya diawali dari tangga nada keempat. Maka ini tangga nada keempat. Tangga nada keempat ini yang dijadikan dasar di sini. Apa itu nada keempat? Yaitu F. F, selanjutnya G, selanjutnya A, selanjutnya B, selanjutnya C, setelah C, D, setelah D, F, setelah F, E, terus F. Terus kita tentukan intervalnya. Intervalnya harus sama dengan nada tangga nada mayor. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Tapi kita cek juga apakah F ke G itu tangga nadanya 1, F ke G itu intervalnya 1, F ke G 1, G ke A 1, G ke A1 sudah pas. A ke B apakah setengah? Ternyata di sini A ke B adalah 1. Biar jadi setengah, maka kita turunkan nadanya dengan cara memberi mol. Mol di sini karena diturunkan, B di sini menjadi bass. B menjadi bass. Ini bass. B menjadi bass. Nah, di sini perubahannya bass. C ke D apakah sudah betul 1? C ke D, C ke D, C ke D sudah betul. D ke E 1, E ke F tengah pas. Ini juga dijadikan dasar untuk yang 2 mol. Diawali dari nada keempat. Nada keempat pada ini bass. Bass, C, D, E, F, G, A, bass. Nah, intervalnya kita tentukan. Intervalnya bass ke C. Oh, ini 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kita cek bass ke C 1 pas, C ke D 1, 1 pas, D ke E 1. Kita turunkan dari interval 1, kita turunkan setengah dengan memberi mol, yaitu menjadi S, menjadi S. Nah, jadi S. Nah, ini adalah bagaimana cara menentukan tangga nada mol. Bukti ini 1 mol, ini yang berbunyi S itu ada 2, ada 1 bass. Bukti ini 2 mol, yang S itu yang bentuk SS itu ada 2. Kalau kembar, bass dengan bass itu dihitung 1, berarti 1, 2 mol. Ini adalah cara menentukan tangga nada mol.
Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C pangkat nih dalam tangga nada C mayor dan D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat atau sekondo. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Dulu kita sudah belajar tentang interval nada. Ada interval ascending dan ada interval descending. Kalian ingat-ingat lagi. Tugas untuk SPDB, lengkapi tabel di atas agar sampai ke 7 crash dan 7B. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi memuat informasi yang disampaikan secara tertulis kepada pembaca. Informasi penting dengan mencari kata kunci pada paragraf. Jadi ketika mencari informasi penting, kalian harus mencari kata kuncinya terlebih dahulu, baru mencari informasi pentingnya. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian diri dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Kemarin pelajaran kita tentang IPA itu 11 tahun. Tetapi biasanya ada perubahan, ada yang cepat, ada yang mundur. Baik, kalau cepat itu 10 tahun, 11 tahun, atau lebih mundur itu 12 tahun untuk mencapai pubertas. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 sampai hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di suatu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan
kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Nah, ini adalah teks tentang bagaimana kepedulian kita sebagai remaja terhadap lingkungan, karena memiliki dampak yang sangat luar biasa sekali. Tugas untuk bahasa Indonesia yaitu carilah kata kunci paragraf 1 sampai paragraf keempat. Kalau sudah dicari kata kuncinya, cari informasi penting paragraf 1 sampai paragraf 4 pada teks bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan.